Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini kita membahas mengenai pajak PPh 21 ya. Nah, biasanya pajak PPh 21 atau SPT masa bulanan ini dilaporkan oleh pemotong pajak atau perusahaan ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke dalam korteksnya. Ya, jadi rekan-rekan login terlebih dahulu di website Korteks Pajak. Ya, bisa dilihat di website Korteks Pajaknya. Nanti rekan-rekan login menggunakan nick dari PIC perusahaannya, ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, setelah kita berhasil login, nanti kita pilih nama perusahaan kita, ya, atau impersonate-nya, pilih yang nama perusahaannya, ya. Nah, kalau tidak dipilih, nanti tidak masih terhadap PIC dari Kortek tersebut, ya. Setelah kita berhasil masuk ke nama perusahaannya, langkah selanjutnya adalah pilih EBUPOT, ya. Nah, EBUPOT ini nanti ada beberapa menu ya yang ditampilkan di sini. Jadi kita langsung aja untuk PPh 21 di sini terdiri dari beberapa ya menu ya, tetap di menu EBUPOT, yakni untuk pegawai tetap nanti pilih ke bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Untuk yang masa tahunan nanti pilih pemotongan A1 untuk yang pegawai swasta. Untuk A2 nanti untuk biasanya bagi PNS atau anggota TNI atau Polri atau pejabat negara atau pensiunan nantinya. Atau nah A1 A2 ini ya atau untuk perusahaan untuk karyawan yang berhenti bekerja. Nah, kita langsung bukti pemotongan tahunannya ya. Nah, kalau misalnya untuk pemotongan wajib pajak luar negeri kita pilih yang di bukti potong 26. Untuk selain pegawai tetap kita pilih yang di bukti potong 21 selain pegawai tetap di sini. Nah, saya contohkan di sini adalah bukti pemotongan bulanan pegawai tetap menggunakan Korteks ya. Nah, jadi ini khusus untuk pegawai tetap ya. Jadi maupun dia karyawan, mau dia pegawai negeri, mau dia anggota Polri, ya mau pejabat itu tetap dilaporkan di sini. Tinggal diklik aja, ya nanti muncul, ya muncul menunya, ya menu EBUPOT, ya. Nah di sini ada pilihannya nanti ada create, ya. Kalau create di sini berarti kita melakukan penginputan bukti potong pegawai tetap tersebut satu persatu. Ya, jadi kalau misalnya nih saya kasih contoh, ya saya klik dulu, klik pemotongan. Kalau misalnya mau diinput satu aja nih, ya per masing-masing karyawannya atau pegawainya atau PNS-nya, ya itu nanti boleh pilih create bukti potong EBUPOT MP. Ya, kita tunggu sebentar. Ini biasanya website Korteks ini memang trafficnya sedang sibuk, ya. Nah, contoh di sini sudah saya inputkan ya. Ini contoh sudah saya inputkan makanya muncul. Jadi kalau rekan-rekan yang belum menginputkan di sini nanti nggak ada muncul di sini. Ya, bulannya belum ada muncul. Ya, saya klik kembali. Ya. Nah, di sini nanti ada tombol hapus. Hapus ini bagaimana kalau misalnya nih yang sudah kita inputkan ternyata salah. Ya, tinggal kita checklist saja. Ya, nanti klik hapus. Nah, gitu loh. Ya, bisa diklik atau misalnya kita ada kesalahan. Nah, bagaimana kalau misalnya nih rekan-rekan nih misalnya perusahaannya ada 100 karyawan.
ya. Nah, 100 karyawan, kita kalau nginput satu-satu kan lama, ya, membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sekaligus gitu loh. Nah, di sini sama seperti di JP Online ada tombol impor data. Nah, jadi rekan-rekan klik di sini impor data. Rekan-rekan klik impor data, nanti pilih browse. Nah, browse di sini nanti rekan-rekan cari ya file atau template ya yang berbasis XML, jadi biar bisa langsung dimasukkan. Jadi saya kasih contoh. Saya mau memberikan contoh yang input satu-satu dulu rekan-rekan. Oke, rekan-rekan. Nah, di sini contoh kalau misalnya kita menginputkan masing-masing. Jadi di sini kita inputkan masa pajaknya. Nah, contohnya sekarang pada masa pajak Januari 2025. Nah, statusnya itu normal karena baru pertama kali kita menginputkan. Terus pegawai asing. Nah, jadi di sini kita jawab tidak. Nah, NPWP ini kita yang masukkan NPWP kita. Ya. Nah, kalau di dalam Cortex sementara ini kita masukkan nomor NIK. Ya, nomor NIK kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan nomor NIK, kita klik aja bebas di sini. Ya, nanti muncul nama dan alamat ya kita. Ya, nanti muncul otomatis. Nah, di sini saya kasih contoh. Oke, saya kasih inputkan. Ya, saya klik. Oke, nah di sini kalau misalnya KTP kita ini belum nomor KTP kita belum pernah mendaftarkan nomor NIK, nanti muncul pesan seperti ini. Ya, belum terdaftar dan sistem nanti otomatis dia menginputkan TIN, kode TIN seperti ini. Ya, kalau misalnya kita setuju, jawab ya, kalau misalnya tidak, jawab tidak. Nah, ini mungkin sedang lagi gangguan, tapi kalau misalnya apa dia langsung muncul, ya, muncul nomor KTP-nya, ya. Kalau misalnya kita jawab ya. Oke. Muncul pesan error. Oke, ya. Nanti muncul nama, nanti statusnya nanti langsung kita pilih statusnya, status kita apa. Apakah K0, K1, K2 tinggal kita pilih. Ya. Nah, posisinya misalnya nih, jabatan kita sebagai apa nih? Misalnya sebagai staff ya. Staff misalnya bagian penjualan atau misalnya bagian marketing, nanti isikan di sini. Nah, fasilitas pajaknya nanti kalian inputkan di sini ya. Apakah tanpa fasilitas atau ditanggung pemerintah gitu. Jadi tinggal kalian pilih nama objek pajaknya ya, karena kita tadi pegawai tetap, nanti kita pilih pegawai tetap di sini. Kalau misalnya pensiun, rekan-rekan pilih pegawai pensiun di sini. Ya, nah penghasilan brutonya nanti tinggal kita inputkan penghasilan brutonya berapa rekan-rekan. Misalnya nih per bulan kita dapat penghasilan bruto 10 juta. Penghasilan bruto ini telah terinclude dengan kalau misalnya kita ada BPJS Kesehatan ya, jadi BPJS Kesehatannya juga dimasukkan ya. Jadi perhitungan atau tunjangan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti masukkan di sini juga. Ya, nah nanti otomatis muncul tarifnya. Nah, nanti klik tinggal NITKU ini otomatis ya nomor NPWP pemotong. Nanti tinggal diklik, nanti kalau sudah klik submit. Nah, udah langsung tersimpan. Ya, jadi begitu rekan-rekan. Jadi kalau semakin banyak karyawannya, berarti misalnya ada 100 kali juga kita dalam menginputkan. Ya, nah seperti itu langkah-langkahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi kita mau impor aja,
Ya, rekan-rekan kita klik impor aja. Oke, kita mengimpor aja di sini ya. Klik menu impor. Nah, ya klik impor, nanti pilih browse ya. Nah, pada klik browse ini kita harus ada dulu ya. Kita ada terlebih dahulu file mana yang kita cari dan yang telah kita buat. Nah, di sini saya memiliki aplikasi bantuan ya, aplikasi bantuan di sini. Oke, aplikasi bantuan ini adalah untuk menghitung PPh21 ya. Nah, untuk menghitung PPh21 dan juga nanti langsung otomatis mengimpor, membantu kita mengimpor. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghitung pajaknya ya. Dan juga aplikasi ini juga ada include dari BPJS kalau perusahaannya memakai BPJS ya, dan juga bisa mengimpor yang sudah saya jelaskan tadi. Atau pegawai itu berhenti bekerja atau resign juga bisa langsung dihitung pajaknya. Nah, pertama kali kita masuk ke sheet identitas perusahaan, kita inputkan nama perusahaan kita. Ya, nah nanti di sini nama identitas pimpinannya juga kita masukkan di sini. Nah, nama pimpinannya nanti tinggal kita klik aja. Nah, jadi kita inputkan dulu di sini terlebih dahulu, nanti tinggal kita pilih aja. Nanti yang kolom abu-abu ini otomatis langsung muncul. Ya, nah terus juga jangan lupa di sini. Jadi setiap tahun itu batas upah jaminan pensiun itu pasti berubah. Nah, makanya saya tampilkan di sini. Ini kalau misalnya perusahaan kita mengikuti BPJS Tenagakerjaan, ya. Kalau enggak, ya enggak perlu kita inputkan. Nah, jadi di sini kalau misalnya menginputkan, kita biasanya di bulan Maret, ya, data ini pasti berubah. Batas usianya juga berubah, siapa tahu berubah nantinya, tinggal kita ubah aja, ya. Nah, jadi setiap tahun pasti berubah, makanya saya tunjukkan di sini. Nah, selain itu pengaturannya kita harus mengaktifkan tab formula enable internet calculation ini supaya kalau misalnya kita menggunakan metode gross up. Ya, menggunakan metode gross up nanti kita langsung pilih di sini dan juga kita nanti aktifkan developer nanti kalau misalnya mau melakukan ekspor ya untuk bisa masuk ke dalam Cortex-nya. Oke, setelah kita inputkan nama perusahaan, identitas perusahaan kita, dan identitas pimpinan, kita masuk ke database karyawan. Nah, jadi di sini nama karyawannya kita masukkan. Ya, NPWP-nya kita masukkan, NIK-nya kita masukkan, alamatnya kita masukkan, jabatannya kita masukkan. Nah, ini lama kerjanya dari bulan berapa? Ya, jadi ini digunakan hanya per tahun ya. Nah, misalnya dia masuk dari bulan 1. Ya, kita klik aja panah ke bawah, cari bulan 1. Nah, sampai bulan berapa? Oh, sampai Desember nih. Nanti kalau misalnya dia sampai Desember. Tapi kalau misalnya dia cuma 1 bulan ya tinggal pilih 1 bulan atau bulan kedua gitu. Nanti dia otomatis berapa lama di tahun 2025 ini, otomatis dia eh, menyimpan atau menghitungnya. Ya, nanti inputkan tanggal lahirnya supaya nanti ini untuk batas usia pensiun tadi, umurnya otomatis. Nah, nanti statusnya nanti juga diinputkan per masing-masing karyawan. Nah, ini punya NP atau tidak. Nah, ini sebelumnya digunakan untuk apa? Untuk metode sebelum TER. Ya, nah sebelum tahun 2024 ini dipakai, tapi 2025 ini nggak dipakai lagi. Tapi apa salahnya kita harus menginputkan aja NPWP. Metodenya nanti kita pilih mau metode gross up atau gross. Kalau gross berarti karyawan yang menanggung pajaknya. Kalau gross up berarti perusahaan yang menanggung pajaknya. Ya. Nah, terus di sini aplikasi ini juga nanti mensupport BPJS Kesehatan. Nah, kadang ada perusahaan yang memang tidak mengikut sertakan perusahaannya karyawannya ikut BPJS. Jadi kita pilih tidak. Ya, BPJS Kesehatan. Ya. Nah, kadang ada asuransi yang lain gitu loh. Atau mereka ada lebih dari 2 perusahaan bekerja. Jadi hanya dipakai salah satunya aja kalau BPJS Kesehatan biasanya. Ya, kita pilih.
Nah, terus di sini ada tarif kecelakaan kerja. Nah, biasanya BPJS Ketenagakerjaan ini yang wajib. Semua perusahaan biasanya wajib nih. Ya, nanti tinggal kita pilih. Nah, Pak, kalau misalnya kita nanti BPJS Ketenagakerjaannya nggak ada gimana, Pak? Nah, nanti kita input di per bulannya. Ya, kalau misalnya kita tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karyawannya, kita ada pilihan di per bulannya nanti. Nah, metodenya perhitungan BPJS-nya kadang perusahaan itu gajinya contohnya 10 juta. Ya, kadang yang dilaporkan ke BPJS-nya bukan 10 juta. Oh, cuma 4 jutanya, 4 juta aja gitu loh. Ya, karena kadang itu kebijakan perusahaan supaya perusahaan tidak membayar BPJS yang ditanggung perusahaan itu lebih besar. Karena persentasenya pasti lebih besar dari 4 juta dengan 10 juta. Nah, ini saya kasih pilihan sama atau beda. Ya. Selanjutnya, nah kita isi jenis kelamin. Ya, nah terus karyawan asing atau tidak, terus tanpa fasilitas ini nanti gunanya ya ditanggung pemerintah atau enggak ya fasilitas pajaknya. Nah setelah itu kita pindah ke bulan ya, misalnya contoh bulan Januari sekarang. Dari karyawan tadi udah otomatis nih masuk semua nih, yang udah kita masukkan di database karyawan udah masuk. Tinggal kita menginputkan di gajinya, penghasilan teratur. Nah penghasilan teratur ini tinggal kita inputkan. Jadi di kolom putih ini yang boleh diinput. Ya, yang kolom ini tidak boleh diinput karena udah otomatis di database karyawan. Jadi kita input gajinya, ya. Gajinya kita input, tunjangannya kita input. Kalau misalnya ada tunjangan, tunjangannya berbagai macam tinggal inputkan aja di sini. Ya, nanti total gajinya di sini sama tunjangan. Nah, yang saya bilang tadi apabila kita itu metode perhitungan BPJS-nya sama, kita sebenarnya tidak perlu menginputkan yang ini, upah perhitungan BPJS. Sebenarnya upah perhitungan BPJS ini kalau misalnya metode perhitungan yang beda yang saya bilang. Misalnya nih, gajinya 15 juta tapi yang dilaporinnya cuma 10 juta ke BPJS-nya. Nah itu. Atau misalnya perusahaannya tidak mengikutkan karyawannya tadi ke BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerjaan. Ya, karena ini kan dua BPJS sama-sama BPJS tapi dua perusahaan yang berbeda, instansi yang berbeda, ya, pelaporan yang berbeda. Jadi kita tinggal nginput aja di sini. Ya, kalau misal kita kosongin berarti perusahaan itu masih percobaan atau misalnya perusahaan itu karyawannya masih percobaan atau karyawannya tidak diikut sertakan atau semuanya tidak diikut sertakan. Jadi kita kosongin aja. Terus kita masukinlah penghasilan lainnya. Nah, penghasilan kan ada lembur, ada insentif, dan sebagainya masukkan di sini. Ya, ini yang tidak teraturnya. Nah, otomatis kalau kita mengikut sertakan BPJS nanti muncul di sini. Nah, ini penambah premi BPJS. Ya. Nah, jadi tinggal ini kenapa kosong nih? Karena kita tadi pilihnya apa? Pilihnya tidak ikut BPJS Kesehatan. Nah, setelah itu ya. Nah, kalau misalnya ada natura atau kenikmatan objek, ya, itu tinggal kita inputkan di sini. Kalau misalnya di bulan Januari ada THR, bonus, jasa produksi, tinggal kita masukkan di sini. Jadi inputan ini nanti kita inputkan per bulan, ya, sampai Desember nantinya. Nah, setelah kita selesai memasukkan penghasilan kita, nanti otomatis langsung muncul nih. Langsung muncul, oh, masuk teror berapa sih? Gitu loh, dengan penghasilan bruto sekian. Nah, itu muncul langsung PPh terhutang atau PPh yang harus kita bayar di sini. Ya, nah nanti kalau misalnya ada potongan zakat, nanti kita masukkan di sini. Ya, iuran pensiun BPJS yang selain BPJS ya. Nah, kadang ada karyawan yang perusahaan yang mengikutkan karyawannya itu pensiun. Ya, asuransi pensiun tempat lain selain BPJS. Masukkan tanggal pemotongannya cukup satu ini aja, nanti semua ngikut. Ya, tanggal pemotongan pajaknya. Nah, di sini kalau misalnya saya contohkan yang input manual tadi. Ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, input manual nanti tinggal diklik aja di sini. Kalau kita misalnya mau input manual, panduan input manual nanti di sini. Nah, otomatis ya nanti.
ya, jadi satu-satu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nginputnya tadi secara impor? Nah, kalau secara impor, itu nanti kita pilih di sini. Kita ekspor dari aplikasi ini nanti diimpor di Cortex. Klik di sini. Nah, di ekspor ini nanti tinggal pilih misalnya nih, oh penghasilan bulan Februari, nanti klik aja bulan Februari. Nah, nanti semua data ini nanti berubah sesuai dengan data bulannya yang telah kita inputkan. Ya. Nah, sekarang saya akan contohkan di bulan Januari. Nah, otomatis di bulan Januari. Jadi persiapannya adalah kita masuk ke sheet ekspor ebupot, ya, kita pilih bulannya nih aja, ya, bulan Januari. Terus kita buka file apa? Nah, kita buka file format, ya, format untuk nanti kita melakukan impor di Cortex, ya, nanti namanya BPMP. Ya, kalau misalnya pegawai berhenti atau nanti tahunan pilih BPA formatnya. Nah, sementara ini kita pilih yang BPMP, ya. Nah, ini format yang disediakan, ya. Nanti kita gampang tinggal copy aja. Copy nanti yang berwarna biru ini aja nih. Yang ini nggak usah nih, yang ini aja. Nah, kita copy aja, ya. Kita copy, kalau misalnya ada 100 karyawan, tinggal kita copy 100 karyawan aja. Nanti kita pastikan aja di sini. Nah, otomatis langsung muncul, ya. Nanti langsung muncul di sini. Ini tinggal copy aja ke bawah, takut, ya. Tapi ini nggak ada, ya, kosong karena tidak termasuk R penghasilannya. Terus jangan lupa di sini NPWP pemotong. Nah, NPWP pemotongnya bagaimana? Nah, kita masukkan NPWP yang di sini. Nah, ya, kita kopikan, kita masukkan di sini. Ups, maaf. Kita masukkan rumusnya. Ya, pasti special value juga boleh. Nah, setelah itu apa sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya sudah misalnya ini datanya udah kita copy aja. Ya, kalau sudah kita tinggal masukkan developer. Ya, masukkan developer, kita aktifkan terlebih dahulu. Ya, kita ekspor tadi. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana sih? Ya, developer tadi. Nah, di sini ada petunjuknya apabila rekan-rekan mau mengaktifkan nih developer untuk mengekspornya tadi. File, option, customer reborn misalnya. File, option, more, ya, pilih option, ya, customer reborn. Ya, nanti di sini pilih developer, tinggal checklist saja. Ya, di main tab developer, klik OK. Nah, langsung dia muncul developer. Ya, klik developernya, ya. Kalau sudah, klik ekspor. Ya, klik ekspor. Nah, tinggal kita simpan di mana sih? Ya, filenya kita nanti disimpan di mana? Misalnya saya simpan di sini nih. Saya kasih nama impor PPH 21 Januari. Ya, klik ekspor. Nah, nanti dia muncul di sini. Nah, bentuknya seperti ini, HTML. Ya, datanya sudah kita masukkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengimpornya? Tinggal kita masukkan ke kembali ke Cortex, klik impor data. Ya. Klik import datanya, nanti pilih browse. Nah, pilih browse, nanti cari filenya itu nanti di mana. Oke, nah muncul impor PP21 Januari, kalau sudah klik open. Ya, klik open. Nah, nanti setelah klik open, ya, nanti untuk memonitoringnya klik di sini, XML monitoring. Nah, ya, XML monitoring ini untuk memonitoring apakah impor kita tadi berhasil atau tidak. Ya. Jadi kalau udah berhasil nanti muncul nama file yang kita inputkan, nanti di sini ebuput finish. Nah, berapa karyawan yang berhasil, ya. Nah, yang telah kita berhasil impor di sini.
Oke, setelah nanti berhasil masuk, nanti otomatis nanti masuk di sini. Ya, rekan-rekan masuk di sini, ya, pajaknya nanti juga masuk di sini. Oke, nah berapa banyak nanti kita inputkan, nanti masuk di sini semuanya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya mau melihat, tinggal geser aja, pajaknya berapa sih? Gitu, tinggal geser aja ke kanan. Nah, tinggal berapa, ada muncul pajaknya di sebelah kanan ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita checklist semua datanya yang mau kita pindahkan. Ya, kalau sudah kita klik terbitkan. Ya, jadi ingat ini terbitkan ini muncul atau di issue ini muncul apabila kita diberikan oleh PIC untuk menerbitkan atau signer SPT PP21. Kalau nggak muncul, nanti kita harus meminta role access-nya yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, oke, coba kita klik terbitkan. Ya, masa pajaknya Januari ya, kita pastikan dulu. Nah, sukses, nanti hilang, nanti munculnya di telah terbit. Nah, nanti dimuncul telah terbit seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah SPT masa, pilih surat pemberitahuan. Oke, kita pilih ya buat konsep SPT-nya. Nah, kita di sini PP pasal 21 ya, jadi di sini banyak macamnya, pilih PP 21, klik lanjut, pilih periodenya. Nah, tadi kan periode Januari ya. Nah, kita pilih periodenya, kalau sudah klik lanjut ya. Modelnya adalah normal ya, karena baru pertama kali. Kalau sudah kita klik buat konsep. Nah, buat konsep ini udah masuk, tinggal kita lihat ya. Nah, ini datanya otomatis ya. Oke, ini pajak yang kita setorkan. Ya, yang akan kita setorkan nanti di sini. Ya, kita pilih. Otomatis dia muncul setelah kita masukkan e-Bupot. Nah, pajak ditanggung pemerintah juga Bupot, nanti otomatis di sini ya. Nah, kalau misalnya kita mau langsung bayar ya dan lapor, itu nanti kita tinggal checklist aja surat pernyataan, klik bayar dan lapor ya. Nah, nanti muncul e-billingnya, nanti tinggal kita bayarkan di banknya dan otomatis sudah langsung melapor. Ya, jadi kita tidak perlu melaporkan kembali, otomatis langsung melapor dan muncul nanti bukti penerimaan suratnya langsung ke email kita. Ya. Jadi sebelum kita melapor kita cek dulu ya. Di sini daftar potong bulanannya, nah, nama orang-orangnya ya. Nah, ini kalau misalnya yang pensiunan, pegawai tetap ya. Nah, oke, bisa dilihat di sini nanti. Nah, jadi rekan-rekan cek terlebih dahulu. Sudah selesai kita melaksanakan pelaporan SPT PPh 21.